Nanti kita bahas masalah ASI ini karena seru pembahasannya. Dijadikan dari diskusi hukum di sana. Di kitab-kitab fikih juga dibahas. Berikut. Ibu wa ummahatun nisaikum, ibu dari istri kalian. Dah tahu. Wa rabaibukum, dan anak perempuan. Rabaib ini anak perempuan dari istri kalian. Jadi perempuan janda punya anak satu perempuan, kunikahi maknya. Tapi ini ada catatan, dari istri yang kalian sudah melakukan dukhul. Ada catat dukhul, jelas narasinya dukhul. Dukhul itu artinya masuk, tanda kutip. Kalau enggak pernah masuk, enggak. Narasinya jelas. Allati min nisaikumul lati dakhaltum bihinna, yang kalian lakukan dukhul kepada maknya. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junah alaikum. Kalau ternyata cuma akad doang, aku terima nikahnya, sah, terus berubah pikiran dia. Kenapa? Ditengoknya ada anak gadisnya ternyata. Alah, salah kita. Nggak bisa nih. Kenapa nggak dikasih tahu tadi? Pikirnya kan. Kalau kayak gitu ngapain aku ngambil ini kalau bisa yang itu, katanya kan. Nggak jadi katanya. Nikah kita ini kan. Masih kalau cuma sekedar ijab kabul doang, iya, nggak masalah, nggak mencederai hukum. Cuma separuh mahar lepas, itu aturannya di surah Al-Baqarah ada. Kemudian wahalailu abanaikum, istri anak laki kalian. Walaupun anak laki itu sudah diceraikannya, iya, walaupun sudah diceraikannya, itu jadi mahram abadi. Iya, mau mantan mau enggak, pokoknya pernah nikah sama anak kita, dah. Tapi ada catatan, anak kandung. Kalau anak pungut, enggak. Dan ini kasusnya sudah dijelaskan dalam Al-Quran tentang kisah anak Rasul yang bernama Zaid, yang dipanggil masyarakat di masa itu Zaid bin Muhammad, padahal bukan anak Nabi Muhammad. Kok bisa dipanggil orang Zaid bin Muhammad? Dia ini anak pungut, dibeli oleh istri Rasulullah Khadijah radhiyallahu anha, dibeli zaman sebelum Nabi belum nikah dengan Khadijah, udah dibeli, udah di rumah Khadijah ini anak. Nabi menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, dalam asuhan Nabi lah pasti anak nih. Hingga pada akhirnya anak nih namanya anak pungut, anak hilang gitu. Anak hilang ketahuan sama orang tuanya, mau ditebusnya karena statusnya budak. Orang tua kandung aslinya minta, aku mau tebus anakku itu, berapa? Kami nggak jual, tapi nggak usah, kau tanya aja, kita tanya aja anak nih, dia mau sama siapa? Mau sama kalian atau sama kami? Kata Nabi, tanyalah anak nih, mau sama siapa? Itu orang tuamu, kami orang tuamu yang membesarkanmu. Anak ini milih sama bapak aja, menunjuk Nabi Muhammad SAW. Ya udah, pidatolah Nabi, dari sekarang aku bilang ini anakku, kata Nabi. Belum jadi Rasul, Nabi kan berusia 40 dari Rasul. Udah tenang orang tua kandungnya. Kalau kayak gitu nggak khawatir kami dengan anak kami, karena diakui sebagai anak. Ya udah, dipanggil orang lah Zaid ini jadi Zaid bin Muhammad. Zaman itu nggak ada masalah. Hingga turun ayat dalam Al-Quran mengatakan jangan panggil orang itu, hubungkan nasabnya kepada yang bukan bapaknya. Dikoreksi lah, enggak. Disitulah yang dinikahkan akhirnya Nabi Muhammad, Zaid ini anak angkat Rasul dinikahkan dengan seorang sepupu Nabi Muhammad. Sepupunya anak dari bibi. Jadi ayah Nabi Muhammad punya saudara perempuan.
ada putrinya namanya Zainab. Dijodohkanlah Zainab ini dengan Zaid, nikah, tapi nggak harmonis. Oh, jadi nggak harmonis itu ada di zaman Nabi, dan itu nggak ada masalah. Akhirnya cerai, dan para pakar pengkaji sejarah ini melihat ini pangkal masalahnya tidak harmonis karena tidak sekufu. Gara-gara data itu maka mazhab Syafi'i menambah syarat dalam pernikahan, suami istri harus sekufu. Sekufu dalam konteks keturunan, status sosial, mungkin pendidikan, tapi setara. Karena kebetulan Zainab ini keluarga besar, keluarga terpandang di Makkah, sementara Zainab ini sementara Zaid radhiyallahu anhu anak pungut di pandangan masyarakat. Ini enggak akhirnya bercerai. Turun wahyu dari langit. Allah nikahkan Zainab dengan Nabi Muhammad. Langsung dinikahkan dari langit. Inilah satu-satunya istri yang dinikahkan dari wahyu. Itulah kebanggaan Zainab nih. Ngomong sama istri-istri Nabi yang lain, aku nih dinikahkan dari langit katanya. Dan itu sekaligus menyatakan kepada publik bahwa tidak ada ketabuan dan keharaman ayah angkat menikah dengan mantan istri anak angkatnya. Itu aja inti mau diambil hukumnya. Terakhir yang tidak boleh dinikahi adalah kalian antajma'u, kalian memadu. Madu ini bukan dari kata madu lebah tuh. Ini madu dari kata padu. Padu bukan jadi karena bahasa Indonesia ini kata p padu diawali menjadi memadu bukan mempadu kan. Jadi populerlah istilah madu, enggak ada hubungannya dengan lebah nih. Enggak ada hubungannya dengan yang manis-manis ini. Ini karena bahasa kita saja. Bahasa Arabnya ayat ini antajma'u, kalian menggabung. Berarti menggabung itu bikin satu paket, 2 orang perempuan yang bersaudara. Bersaudaranya kembali ke kasus tadi, entah bersaudara seayah seibu, atau seayah saja, atau seibu saja. Pokoknya asal mereka bersaudara, nggak boleh kau madu, nggak boleh. Sama, kan sudah ada juga tadi saudara sesusu, nggak boleh. Ya, jadi ini semua data yang diharamkan disebabkan hubungan darah dimasukkan. Kenapa yang sesusuan dikategorikan seperti hubungan darah? Karena hadis Nabi SAW. Apa yang terjadi disebabkan hubungan persusuan sama hukumnya dengan hubungan nasab. Itu hadisnya sahih. Itu jadi dasar hukum kita. Jadi selesai untuk urusan poin-poin item-item yang ada ayat 24-nya nanti dipisah wa dan. Dannya itu merujuk ke ayat sebelumnya. Diharamkan juga siapa? Al-muhsanatu minan nisa, istri orang. Iya, dalam status Islam, tapi dipisah ayatnya supaya nanti ayatnya agak panjang, pembahasannya lain. Tapi yang tadi yang belum kita bahas, kita masih ada waktu kan? Karena hukum itu harus ada ukurannya. Orang bertanya, batasan menyusu itu gimana? Kan ditanya orang. Ayat nggak ada menjelaskan. Ayat nggak ada menjelaskan. Pokoknya menyusu. Loh, bagaimana kalau seandainya yang menyusu itu bukan anak-anak lagi? Ih, Bapak jangan tertawa. Ini dibahas oleh ulama, dibahas, gitu kan? Dibahas. Nah, ini menyebabkan jadi khilaf loh, bukan ini khilaf loh. Kalau khilaf itu tahu nggak akibat? Kalau diskusi hukum khilaf, berarti ada kemungkinan 2 pendapat gitu. Tapi ya pendapat yang paling populernya gimana?
Ya, dibatasi mereka umurnya. Ini ijtihad ulama, termasuk dalam mazhab Syafi'i, dibatasi hanya usia 2 tahun ke bawah. Terus oke, kalau 2 tahun ke bawah berapa kali hisab supaya disebut? Dibahas lagi. Menurut ukuran rata-rata, seandainya dia menangis lalu dia netek dihisapnya, dia diam, nah segitulah. Ada yang katakan 5 kali hisab, ada yang katakan 3 kali. Itu semua diukur dalam hukum. Kenapa? Karena ini urusannya apa? Urusannya kan jadi haram kan? Itu. Nah, permasalahannya, ya Bapak tadi udah langsung buru-buru bicara masalah karena orang dewasa, langsung Bapak berimajinasi yang aneh-aneh. Permasalahannya Pak, permasalahannya nggak usah begitu imajinasinya. Bagaimana kalau seandainya itu hasil yang dipompa? Ada alatnya itu, dipompa, taruhnya ke botol. Sekarang ada namanya bank ASI kan? Nah, nggak harus langsung Pak. Misalnya kan, seandainya diminumnya mahram nggak? Nah, bagi yang berpendapat menyebabkan mahram katanya. Gitu. Nah, oleh karena itu, kenapa ketika ada orang bertanya, bolehkah memberikan layanan bank ASI? Jawabannya, tidak. Bukan karena nggak boleh, zatnya haram, bukan. Karena apanya? Karena urusan datanya. Ini nanti ASI siapa? Gitu. Jadi Bapak udah dapat jawabannya sekarang kenapa kita nggak boleh nikah sama sapi. Itulah. Jadi itu diskusi itu. Nah, ini ternyata masalah itu dibahas sehingga ada judul pembahasan hukum di buku fikih itu namanya Radha'ul Kabir, menyusu dari orang dewasa. Itu dibahas tuh. Bukan karena ayat ini saja, ada hadisnya. Jadi ngeri kali aku pas membaca kasus itu kan, wih. Emang kalau seandainya terjadi Ustaz, kan haram lah dia melakukan itu. Ya haram dia melakukannya, tapi akibat hukumnya, paham gak maksudnya? Oke, adalah Bapak, kalau nggak salah. Karena bisa saja kan ibu-ibu baru melahirkan, hanya ibu-ibu yang bisa yang baru melahirkan kan bisa begini kan. Lalu misalnya nih dilakukan oleh orang dewasa, lalu haram kan dia bersentuhan dengan perempuan itu kan? Haram kan? Pertanyaannya, tapi akibat hukumnya tetap jadi mahram. Akibat hukumnya tetap jadi mahram. Jadi haram tadi startnya, tapi akibatnya jadi mahram gitu. Tahu mahram kan? Jadi haram dinikahinya. Kalau nggak salah ya, ini saya pernah menjadi diskusi di Arab Saudi ini terkait masalah beberapa kasus, bagaimana solusinya supaya tenaga kerja kita orang Indonesia yang banyak perempuan itu tidak menjadi jeratan hukum mereka tinggal di rumah itu. Kan jadi serius masalahnya kan. Nah, salah satu solusi hukumnya itu katanya. Tapi ya nggak tahu lagi mana solusinya. Lanjutannya. Ya mungkin opsi kedua pakai nggak tahu lah, tapi itu diskusi kok. Karena waktu aku di Mesir aku sampai baca artikel-artikel itu masalah itu. Cuma nggak usah kita populerkan di Indonesia itu ya, jadi bahan candaan pula nanti itu ya. Itu salah satu opsinya Pak, salah satu opsinya dinikahi. Bapak nanya, itu dinikahi Ustaz? Salah satu opsinya ada, tapi ada opsi lain gitu. Jadi mahram dia. Mahram bernasab nggak mungkin, ya kan? Mahram karena menantu nggak mungkin. Ya udah, itulah solusi terakhir. Tapi ya Allah taala.
Intinya diskusi itu ada, itu aja. Gara-gara memang bicara masalah keharaman faktor persusuan. Itu didiskusikan. Nah, masalah yang berikutnya yang belum dibikin catatan, memadu tadi. Di ayat ini hanya disebut pengharaman dua yang bersaudara. Di hadis dikatakan jangan nikahi seorang perempuan, jangan madu seorang perempuan dengan tantenya atau bibinya. Berarti di hadis, di Al-Quran enggak? Paham kan maksudnya? Tantenya. Jadi misalnya anak dari bapak dia yang paling adik dari bapak dia yang paling kecil, dimadunya dengan yang mana nanti istrinya manggil tante ke madunya itu misalnya, itu haram dimadu kata hadis. Nah, gara-gara dua data ini, data ayat dan data hadis, ditariklah kesimpulan dalam mazhab Syafi'i, diharamkan memadu seorang perempuan, dilarang memadu dua orang perempuan atau lebih yang jika salah satunya laki-laki mereka haram menikah. Langsung paham nggak? Iya kan? Yang seandainya salah satu mereka laki-laki mereka haram menikah, maka mereka haram dimadu. Itulah kaidahnya. Tapi kan kita nggak ada cerita memadu kan? Tapi sebatas ilmu saja. Iya, baik. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tinggal sedikit lagi ini tentang masalah materi ini. Seandainya, jadi ini ayat 23. Nanti lanjutannya insyaallah bulan depan kita lanjutkan ayat yang 24. Di situlah dikatakan selain yang disebutkan di sini halal kamu nikahi. Maka oleh karena itu halal menikah sepupu kandung. Ya, kalau masalahnya di masyarakat merasa ditabukan, itu urusan tidak melanggar hukum, ya, sepupu. Nah, bahkan lihat sejarah Nabi Muhammad punya putri Fatimah, ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dengan Nabi Muhammad adalah sepupu. Ya, sepupu Nabi Muhammad dinikahkan dengan putrinya. Ada melanggar di sini nggak? Nggak ada. Karena Ali bin Abi Thalib bukan anak saudara, dia setara. Berarti sebenarnya kalau di kita Fatimah itu manggil om nggak sama Ali bin Abi Thalib? Iya. Tapi nggak ada masalah secara hukum, gitu ya. Tapi kalau misalnya mau menghindari masalah hubungan genetik, itu memang faktor lain, bukan masalah hukum, gitu ya. Nah, itu aja. Baik,
kita sudahi materi ini dengan ucapkan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Apa ada yang mau tanya lagi? Apa itu? Ada kejadian di kampung. Paman saya sama Ustaz saudara kandung, tapi anak saya sama anak Ustaz nikah, boleh nggak? Paman saya dengan maksudnya? Iya, saya sama Ustaz bersaudara kandung. Iya. Nah, terus anak saya nikah sama anak Ustaz. Ya itulah kita bahas barusan. Sepupu berarti. Hah? Iya, itulah yang nggak ada penghalang hukum di situ. Boleh ya? Boleh lah. Boleh. Iya, boleh lah. Nggak ada masalah. Iya, meskipun ada, karena yang membuat kaca ini ada berpikir begini, tapi kan dia nanti sah jadi walinya, nggak ada urusan apa pula. Yang penting tidak melanggar ini. Lah, itu Ali bin Abi Thalib itu sah nggak jadi wali bagi Fatimah? Sah. Ali bin Abi Thalib sah nggak jadi wali bagi Fatimah? Sah. Kurang apa lagi dalil kita di situ kan? Kalau menikah semarga boleh nggak Ustaz? Boleh. Nah, kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdik. Apa lagi? Ada satu lagi Ustaz. Apa? Ya Pak. Ya. Saya misalnya ini nikah sama kakaknya, terus adanya saya nikah lagi. Udah tadi nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Kecuali udah pisah. Kecuali udah pisah dulu Pak. Ya, atau meninggal ya. Nggak apa-apa. Udah ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.